Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Melia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 2. Sebelumnya, tujuan saya di Zoom ini adalah untuk memberikan penyuluhan nilai anti korupsi dengan judul menanamkan nilai kejujuran anti korupsi terhadap mahasiswa. Di sini ada slide tentang korupsi. Apakah sebelumnya teman-teman tahu apa itu korupsi? Ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Menurut saya korupsi itu ialah suatu tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Kak. Ya. Nah, di sini ada korupsi ini ada berbagai arti. Yang pertama ada korup, artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian koruptor adalah orang yang melakukan kegiatan korupsi. Selanjutnya korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang sogok dan sebagainya, yang dapat merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Kemudian di sini ada dua faktor penyebab korupsi, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, contohnya seperti sifat tamak, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian yang faktor eksternalnya itu ada faktor ekonomi, politik, organisasi, dan hukum. Faktor ini penyebabnya terjadi karena sebab-sebab dari luar. Kemudian ada dampak masif dari korupsi. Di sini dampaknya terdiri dari lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, kehancuran birokrasi, buyarnya masa depan demokrasi, dan runtuhnya penegak hukum. Kemudian, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Antara lain, pemberantasan korupsi, terutama pencegahannya, perlu melibatkan serta masyarakat termasuk mahasiswa. Dan mahasiswa mempunyai potensi untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Kemudian di sini peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah menjaga diri dari komunitas mahasiswa bersih dan perilaku korupsi. Kemudian membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Nah, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, di tingkat lokal atau internasional. Kemudian, nah di slide ini ada nilai-nilai anti korupsi. Apa sebelumnya kakak pernah tahu apa saja nilai-nilai anti korupsi itu? Tahu, Kak. Ada berapa, Kak? Kalau setahu saya ada 9, Kak. Ya, di sini nilai-nilai anti korupsi itu ada 9 poin yang disingkat menjadi berjumpa di kertas, yang artinya adalah berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Nah, pasti di sini teman-teman ingin tahu kan bagaimana cara menanamkan nilai kejujuran anti korupsi bagi mahasiswa. Nah, di slide ini ada pengertian dari kejujuran. Nah, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nah, kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegak integritas diri seseorang, dan tanpa adanya kejujuran pun mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas.
Prinsip kejujuran pun harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap mahasiswa. Di sini nilai kejujuran di dalam kampus dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan, kegiatan kepanitiaan dengan jujur. Nah, di sini perilaku menyontek merupakan contoh budaya ketidakjujuran, sehingga menyebabkan teman yang diconteknya itu tentunya telah terampas keadilannya dan kemampuannya. Menyontek juga akan menghilangkan rasa percaya diri terhadap mahasiswa. Kemudian plagiarisme. Plagiarisme itu penciplakan karya tulis. Biasanya kasus ini ada di beberapa perguruan tinggi. Tindakan copy paste ini seakan menjadi ritual wajib bagi mahasiswa dalam memenuhi tugasnya dari dosen. Pasti banyak mahasiswa yang telah melakukan plagiat atau copy paste. Kemudian nilai kejujuran dalam kampus ini diwarnai dengan budaya akademik yang sangat diperlukan. Nilai kejujuran itu ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk kehidupan kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik di lingkungan akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada slogan, berani jujur hebat, karena jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Nah, teman-teman, di sini sudah saya jelaskan materi penyuluhan yang telah saya sampaikan. Sebelumnya, jika ada yang kurang jelas, boleh teman-teman bertanya kepada saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Cantika. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya peran mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi? Terima kasih, Cantika, atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cantika ini, yaitu bagaimana seharusnya peran mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, pada dasarnya mahasiswa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut untuk mencegah tindak pidana korupsi. Contohnya seperti memperdalam keimanan untuk tidak melakukan korupsi, menjauhi orang yang sering korupsi agar tidak ikutan, kemudian menasehati orang yang melakukan korupsi seperti teman kita, melakukan pembimbingan tentang korupsi, bahwa korupsi itu adalah perbuatan dosa. Bagaimana, Cantika? Apakah sudah mengerti dengan jawaban saya? Terima kasih, Kak, sudah mengerti. Baiklah. Materi sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Di sini dapat disimpulkan dari materi-materi tersebut, yaitu bahwa mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus, namun juga tidak melupakan berbagai aspek yang turut serta dalam pendidikan karakter, yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Materi sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Baiklah, sampai di sini saja materi penyuluhan yang telah saya berikan. Terima kasih kepada teman-teman semua telah meluangkan waktunya untuk memperhatikan materi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.